Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Ya, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan yang sehat walafiat. Bagaimana dengan Bu Diana hari ini? Alhamdulillah juga sehat. Ya, Bu, mengawali kegiatan supervisi. Nah, di dalam kegiatan supervisi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada kegiatan supervisi, supervisinya, kemudian pasca supervisi. Nah, di siang hari ini saya ingin tanya-tanya terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Dwi. Baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang pertama itu Bu Dwi saat besok mau disupervisi itu materi pembelajarannya tentang apa? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Diana atas kesempatannya kesempatan yang telah diberikan kepada saya sehingga besok saya bisa disupervisi langsung oleh Bu Diana. Selanjutnya terkait dengan materi yang akan saya ajarkan besok ini, besok saya akan mengajar di kelas 7G, Ibu. Dan untuk materinya sendiri itu terkait dengan mengenal lokasi tempat tinggal, ini masih di tema 1, Ibu. Gitu. Masih di tema 1 ya. Betul. Mata pelajarannya IPS. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa, Bu? Ya, baik. Jadi terkait dengan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok ini ada 3 tujuan pembelajaran, Ibu. Yang pertama, nanti peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengenai lokasi absolut dan lokasi relatif negara Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik diharapkan bisa membedakan letak astronomis dan letak geografis Indonesia, serta untuk yang ketiga nanti diharapkan peserta didik itu dapat mendeskripsikan, Ibu, terkait dengan perubahan iklim, begitu. Oke, nah dari ada 3 tujuan pembelajaran tadi ya, betul. Mengenal lokasi absolut dan relatif, kemudian membedakan letak geografis betul. Dan astronomis, kemudian dari tujuan itu yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran besok apa saja, Bu? Baik, yang pasti yang sudah saya persiapkan ini adalah modul ajarnya ya sebagai pegangan kita dalam pembelajaran. Saya juga sudah mempersiapkan media pembelajarannya, Ibu, serta untuk tempatnya juga nanti kan biasanya di kelas ya, akan tetapi pembelajaran besok saya akan menggunakan ruang studio untuk kegiatan pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali tuh, Bu, ya, menggunakan ruang studio. Ya. Kemudian strategi pembelajaran yang akan dipakai Bu Dwi saat pembelajaran apa ya, Bu, ya? Bisa dijelaskan? Ya, baik, Ibu. Jadi untuk pembelajaran besok itu saya akan mencoba untuk menggunakan metode atau strateginya itu TGT. TGT itu adalah Teams Game Turnamen. Jadi nanti akan saya buat kelompok-kelompok kecil, nanti peserta didiknya itu akan diberikan pertanyaan seperti turnamen games. Nanti peserta didik akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya ajukan melalui aplikasi yang sudah saya siapkan, itu di aplikasi Wordwall gitu, Ibu. Oh ya, berarti sudah disiapkan ya, Bu, ya, untuk pembelajaran besok. Kemudian pelaksanaannya kapan, Bu, ya? Untuk pelaksanaannya besok, Ibu. Besok itu di hari Kamis, di hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, dan untuk di jam 2 sampai ke 3, 2 jam pelajaran, Ibu. Oh, baik, jadi hari Kamis besok jam ke 2 dan 3 besok saya akan masuk di kelas Bu Dwi. Baik, Ibu. Semoga nanti dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih banyak, Ibu, atas arahannya. Ya, terima kasih Bu Dwi sudah menyempatkan waktunya untuk kegiatan pra-supervisi siang ini. Semoga pembelajarannya besok bisa berjalan dengan lancar. Kemudian anak juga termotivasi karena Bu Dwi sudah menyiapkan games ya, Bu, ya. Games, semoga antusias anak juga baik. Itu saja, Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu Diana. Ya, terima kasih. Dan sebutkan nama saya, kenapa ini itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat. Ibu Tiana bagaimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, saya hari ini juga sehat, Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan supervisi yang telah saya lakukan di kelasnya Bu Dwi, ya, mata pelajaran IPS untuk kelas 7, di mana pada kegiatan ini adalah kegiatan pasca supervisi. Jadi di kegiatan pasca supervisi ini kita sama-sama kita evaluasi bersama, ya, kegiatan yang sudah dilakukan. Yang pertama, saya ingin mengetahui perasaan Bu Dwi bagaimana kemarin setelah disupervisi. Baik Bu, jadi terkait dengan supervisi yang kemarin sudah dilakukan, alhamdulillah saya merasa senang Bu, karena ketika pelaksanaan supervisi kemarin, pembelajaran yang dilakukan di kelas itu berjalan dengan baik, dengan lancar, dan juga selama pembelajaran pun siswa menunjukkan kerjasama dan keaktifan yang cukup baik seperti itu. Oke, berarti sudah senang ya Bu ya perasaannya. Kemudian sebelum melakukan kegiatan KBM itu kan pastinya Bu Dwi sudah membuat modul ajar. Nah, menurut Bu Dwi, kegiatan KBM yang kemarin sudah dilakukan itu apakah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah Bu Dwi buat? Untuk kegiatan pembelajarannya ya sudah sesuai Bu, dari kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, kemudian juga ada refleksi juga untuk siswa. Jadi memang alhamdulillah sudah sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Ya, kalau saya kemarin amati masuk di kelas Bu Dwi juga sudah saya lihat sudah sesuai ya dengan modul ajar yang Bu Dwi buat. Kemudian saya juga melihat sudah runtut ya sampai kegiatan refleksi. Kemudian tujuan pembelajarannya kemarin apa saja Bu? Ya, jadi untuk tujuan pembelajarannya kemarin ada 3 Ibu. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan lokasi absolut dan relatif negara Indonesia. Kemudian siswa dapat membedakan letak astronomis dan letak geografis negara Indonesia. Dan yang ketiga, siswa diharapkan dapat untuk menganalisis perubahan iklim. Ya, dari tujuan itu apakah sudah tercapai Bu? Ya, untuk ketiga tujuan tersebut juga alhamdulillah sudah tercapai dalam kegiatan pembelajaran sebelumnya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan Bu Dwi kemarin kan motivasi siswa belajar, kemudian keaktifan siswa itu apakah sudah tercapai dengan metode pembelajaran yang sudah Bu Dwi lakukan kemarin? Untuk area yang saya ingin kembangkan ini juga sudah tercapai Ibu, karena keaktifan siswa dalam pembelajaran itu dapat saya amati lebih aktif daripada kegiatan pembelajaran yang biasanya saya lakukan. Siswa juga sudah antusias. Ya, kemarin juga saya sudah melihat di KBM Bu Dwi dengan menggunakan TGT ya. Iya. TGT, permainan board wall itu siswanya juga terlihat juga antusias untuk menjawab, kemudian mengikuti pembelajaran Bu Dwi dari awal sampai akhir pembelajaran. Kemudian kira-kira ada hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran kemarin? Untuk hambatan pastinya ada ya Bu ya. Untuk hambatannya itu yang paling terasa adalah siswa itu telat Bu datang masuk ke studio, karena dari kelas mereka dari kelas 7D ke ruang studio itu kan jauh ya. Kelas 7 itu berada di ujung dan ruang studio ada di lantai 2. Juga siswa itu mungkin sengaja untuk dilama-lamain untuk jalannya. Nah, itu menjadi salah satu hambatan juga Bu, karena kan pastinya waktunya juga berkurang. Jadi saya harus memanajemen kembali waktunya supaya bagaimana biar selama jam pembelajaran itu bisa
urut-urutan di modul ajarnya itu juga dapat dilaksanakan semua seperti itu. Oke, jika hambatan yang Ibu Dwi tadi sebutkan itu terjadi di kelas lain yang Ibu ajar, kira-kira langkah apa atau solusi apa yang Bu Dwi lakukan? Untuk solusinya mungkin kedepannya sebelum saya mengarahkan siswa untuk ke studio, itu mungkin saya akan masuk ke kelas mereka juga untuk memberikan atau untuk membuat sebuah kesepakatan kelas itu. Jadi kayak misalkan batas waktu keterlambatan berapa menit, karena untuk mengajarkan mereka juga tentang kedisiplinan. Jadi nanti untuk pembelajaran juga bisa berjalan dengan lebih baik dan juga lebih lancar, jadi tidak terasa terburu-buru ketika pembelajaran seperti itu. Oke, bagus sekali ya Bu solusi yang Bu Dwi buat. Kemudian saya rasa kegiatan pasca supervisi ini sekian, dan saya tadi sudah merangkum kegiatan yang dilakukan Bu Dwi menggunakan permainan ya TGT ya, menggunakan word wall, teknologi yang pendidikan, sehingga meningkatkan antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran IPS. Kemudian Bu Dwi juga sudah tahu hambatannya apa, kemudian memberikan solusi yang menurut saya juga sangat baik. Jadi saya cukupkan kegiatan pasca supervisi ini. Terima kasih Bu Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.